Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 516 Prodi D3 Pajak 2018. Di sini, saya akan mempresentasikan secara singkat serta menjelaskan tentang pengenalan terhadap pajak dan bagaimana pentingnya pajak bagi negara. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membagi agenda menjadi 3 bahasan. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan terhadap pajak. Apa itu pajak dan apa saja fungsinya. Pembahasan yang kedua, di sini kita akan membahas mengapa pajak itu penting. Dan pembahasan kita yang terakhir, ini terkait dengan pentingnya kesadaran akan pajak. Ketiga pembahasan ini akan kita bahas secara singkat dan jelas. Semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan manfaat dan ilmu baru. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama dengan sebuah pertanyaan. Apa itu pajak? Teman-teman mungkin sudah sering mendengar kata pajak. Atau bahkan teman-teman sudah pernah membayar pajak atau sudah pernah melaporkan pajak. Yang sering kita rasakan adalah ketika kita berbelanja. Teman-teman secara tidak sadar sudah membayar pajak sebesar 10% yang dinamakan PPN. Atau mungkin teman-teman sudah punya penghasilan, teman-teman sudah pernah membayar pajak penghasilannya atau pernah melaporkannya. Namun di sini saya akan menjelaskan secara dasarnya apa itu pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi dan juga badan. Badan di sini adalah perusahaan ya. Kontribusi wajib ini bersifat pemaksa berdasarkan undang-undang. Jadi, sifat pemaksaan dan kewajiban ini didasari dengan undang-undang. Jadi, secara hukum, pajak tidak melanggar aturan dan diperbolehkan. Pajak juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ketika teman-teman membayar pajak, teman-teman tidak mendapatkan manfaat secara langsung, namun mendapatkannya secara tidak langsung. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang terakhir, pajak ini digunakan untuk keperluan negara, karena memang pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan dilakukan alokasi-alokasi tertentu dalam anggaran kita. Selanjutnya, fungsi-fungsi pajak. Secara umum, pajak memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Di sini, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan dipergunakan untuk APBN dan juga pembangunan negara kita. Fungsi yang kedua adalah fungsi reguleran atau fungsi mengatur. Fungsi mengatur di sini dimaksudkan adalah pajak merupakan alat untuk mengatur dan atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Selanjutnya ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini maksudnya pajak memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Misalnya, pajak ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi ataupun deflasi. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Berkaitan dengan fungsi budgeter, bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara, di sini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang nantinya akan dilakukan pembangunan yang menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, diharapkan penyerapan tenaga kerja dapat berjalan dengan optimal yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Baik, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis pajak. Sebagai catatan, jenis pajak yang saya sampaikan di sini merupakan pajak pusat atau pajak yang dipungut atau dikelola oleh pemerintah pusat. Di sini ada yang pertama ada PPH atau pajak penghasilan. Ini pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh seorang pribadi atau seorang wajib pajak ataupun badan. Yang selanjutnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Ini adalah pajak yang dikenakan terhadap sebagian besar terhadap penjualan. Selanjutnya ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Sebagai tambahan, PBB di sini
ada yang dikelola oleh pemerintah pusat dan ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan yang keempat ada bea materai. Ini yang baru-baru ini mendapatkan tarif baru. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengapa pajak itu penting. Bisa kita ambil contoh dalam APBN tahun 2020. Di sini teman-teman bisa melihat di website Kementerian Keuangan secara langsung bahwa sebesar 1.865,7 triliun dari 2.200 sekian triliun, atau bisa kita presentasikan dengan sebesar 83,5% pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. Ini bisa kita lihat bahwa memang pajak merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan negara sebesar 83,5%. Bisa kita bayangkan betapa pentingnya pajak ini. Bisa kita bayangkan juga mungkin ya, jika pajak tidak ada, dapat dari mana nih penerimaan negara kita? Sebagai penguat argumentasi tersebut, di sini saya memberikan beberapa contoh alokasi APBN tahun 2020. Yang pertama ada untuk anggaran pendidikan sebesar 508,1 triliun yang digunakan untuk menunjang fasilitas pendidikan. Salah satu contohnya mungkin ada Kartu Indonesia Pintar, lalu juga ada dana BOS, biaya operasional sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada anggaran infrastruktur sebesar 423,3 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada anggaran kesehatan sebesar 132,2 triliun. Sebagai catatan, alokasi anggaran kesehatan ini belum ada penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19. Perlu diketahui bahwa pemerintah sudah melaksanakan beberapa penyesuaian terhadap alokasi anggaran kesehatan ini. Dan tentu saja yang dilakukan untuk menunjang fasilitas kesehatan dan menunjang fasilitas-fasilitas tertentu yang membantu pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Baik, pembahasan selanjutnya adalah pentingnya kesadaran akan pajak. Kita semua sudah tahu dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan kontributor terbesar bagi penerimaan negara. Dan peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan sangatlah besar. Namun, tidak banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Hal ini bisa dikarenakan karena memang manfaat dari pajak tidak dirasakan secara langsung. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya kita sudah banyak merasakan manfaat dari pajak. Mulai dari pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis yang tentunya berkualitas, dan juga akses transportasi dan mobilitas yang mudah. Lalu, berdasarkan data, didapat bahwa pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu mayoritas dari penduduk Indonesia merupakan penduduk usia produktif. Usia produktif di sini juga dipenuhi oleh generasi milenial, termasuk saya. Oleh karena itu, bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi milenial ini harus bisa dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak, yang harapannya bisa menciptakan wajib pajak yang patuh pajak. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.